Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Safina Ilma, NIM E1011201070. Saya mahasiswa Ilmu Administrasi Publik angkatan 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Perak. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit mengenai agenda setting atau rumusan kebijakan dan bagaimana proses agenda settingnya terjadi. Jadi perlu kita ketahui bersama teman-teman pengertian agenda setting atau rumusan kebijakan. Nah, agenda setting ini adalah di mana masalah publik menjadi masalah kebijakan. Ini adalah kegiatan membuat masalah publik menjadi masalah kebijakan, dan nantinya kita akan merumuskan kebijakan tersebut. Nah, pada agenda setting ini media memiliki peranan penting. Kenapa demikian? Karena media-media ini akan mengangkat isu-isu potensial ataupun persoalan publik yang terjadi, dan yang kemudian dari sekian banyaknya isu-isu atau permasalahan publik tersebut, kita akan memilih nih atau menekankan satu permasalahan yang sangat-sangat penting, ataupun kita menentukan masalah ini dari 3 faktor. Yang pertama itu terkait urgensinya, dan yang kedua itu terkait publikness-nya, dan juga yang ketiga itu terkait prospek atau grow-nya. Nah, di sini seperti yang kita ketahui sama-sama bahwa Indonesia ini banyak sekali persoalan-persoalan publik, dan itu dari sektor lingkungan, sektor ekonomi, sektor pembangunan, pendidikan, dan sektor-sektor lainnya. Dan oleh karena itu kita harus memilih nih atau menekankan satu permasalahan yang benar-benar penting dan urgent, ataupun memberikan dampak ataupun permasalahan ke masyarakat banyak untuk kita merumuskan suatu kebijakan tersebut. Nah, di sini saya dari banyak persoalan publik tadi itu kan kita harus pemerintah ini memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut dari berbagai sektor tadi, baik itu masalah sumber daya manusianya, dananya, atau sumber daya finansialnya, dan keterbatasan lainnya yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, makanya di sini kita akan memilih satu masalah yang benar-benar penting dan urgent untuk kita buat suatu kebijakan ataupun kita menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dimana ini adalah proses dari agenda setting, membuat masalah publik menjadi masalah kebijakan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh di wilayah Kalimantan Barat sendiri, itu terkait persoalan-persoalan publik yang ada di Kalimantan Barat. Nah, yang saya ambil di sini terdapat 3 sektor permasalahan yang ada atau persoalan publik di wilayah Kalimantan Barat. Yang pertama itu dari sektor pelayanan. Nah, di sini pelayanan Pontianak ini pemerintah ini dinilai kurang baik. Oleh karena itu di sini pemerintah membuat suatu rancangan itu untuk meningkatkan pelayanan publik bagi kota Pontianak sebagai kota jasa dan perdagangan. Yang kedua yaitu sektor pembangunan, di mana permasalahan pembangunan ini terkait kemacetan yang ada di jembatan Kapuas. Nah, itu termasuk permasalahan infrastruktur kota Pontianak, yaitu jembatan Kapuas yang mengakibatkan kemacetan. Di sini sektor pembangunan ini merupakan pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 1 dan penataan Jalan Sultan Hamid 2 jalur untuk mengatasi kemacetan jembatan Kapuas. Nah, yang ketiga yaitu sektor ekonomi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, kita ini baru melewati masa pandemi COVID-19, dan di sini pemerintah Kota Pontianak ini memiliki satu permasalahan terkait ekonominya, atau lebih mudahnya itu terkait UMKM-nya. Dan di sini yang menjadi persoalan itu adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi ini dapat menjadi multiplier efek bagi kota Pontianak, dan itu dibuatnya pembangunan infrastruktur
untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kualitas target infrastruktur yang mantap dan representatif. Contohnya itu terkait pembangunan waterfront dari Kapuas Indah hingga Pelabuhan Senghi dikaitkan dengan penataan kota baru tersebut. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 3 persoalan publik yang seperti yang saya sebutkan tadi, itu terkait ekonominya, pelayanannya, dan pembangunannya. Dan di sini kita akan menganalisis ketiga persoalan tersebut dengan mengaitkan terkait urgensinya, publicness-nya, dan juga prospek atau grow-nya. Nah, di sini kita akan membahas satu-satu terkait ketiga persoalan kota Pontianak tersebut. Nah, yang pertama itu urgensi. Dari ketiga persoalan tersebut, menurut saya hal yang paling mendesak dan sangat penting adalah terkait sektor pembangunan atau yang sama-sama kita tahu terkait kemacetan di kota Pontianak, yaitu di jembatan Kapuas. Nah, mengapa ini menjadi sangat penting dan urgent itu karena seperti yang kita ketahui nih, masyarakat di kota Pontianak ini itu mendapatkan masalah terkait kemacetan di jembatan Kapuas, dan yang itu merupakan menjadi masalah yang sangat penting dan urgent karena itu permasalahan tersebut sudah cukup lama terjadi dan belum mendapatkan penyelesaian terhadap permasalahan itu. Maka dari itu ini menjadi penting karena penyelesaian, salah satu cara penyelesaian dari masalah ini adalah pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 1 dan penataan Jalan Sultan Hamid II 2 jalur untuk mengurangi kemacetan tersebut agar segera kemacetan di kota Pontianak ini segera diatasi. Dan yang kedua terkait publiknessnya atau mempengaruhi publik atau masyarakat banyak. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 1 itu tentunya berdampak ataupun mempengaruhi masyarakat banyak. Kenapa? Karena kemacetan yang terjadi ini adalah masalah yang yang dirasakan oleh masyarakat kota Pontianak, dan itu terjadi karena masyarakat di kota Pontianak ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu di wilayah timur dan utara dan juga wilayah kota, sehingga saya rasa ini cukup mempengaruhi banyak masyarakat di kota Pontianak karena ini merupakan salah satu akses jalan menuju kota Pontianak tersebut. Nah, yang ketiga itu prospek atau grow-nya. Nah, dengan pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 1 ini tentunya masalah kemacetan ataupun terkait permasalahan ini dapat teratasi karena salah satu solusinya itu yang saya sebutkan tadi untuk masalah kemacetan di jembatan Kapuas 1 ya ialah dengan membuat duplikasi jembatan Kapuas 1. Nah, pembangunan ini juga menjadi peluang terjadi kemacetan di Pontianak ini dapat berkurang ataupun dapat teratasi. Nah, mungkin dari ketiga analisis yang saya lakukan tadi terkait persoalan publik di mana itu terkait dengan urgensinya, publiknessnya dan prospek atau grow-nya. Nah, dan dari hasil tadi maka saya dapat menyimpulkan ataupun kita dapat menyimpulkan sama-sama nih terkait hal persoalan publik yang penting dan dapat menjadi agenda setting kita, yaitu terkait hasil tadi atau rumusan kebijakan tadi yang kita pilih adalah terkait sektor pembangunannya, yaitu masalah kemacetan di jembatan Kapuas yang seperti saya katakan tadi bahwa terkait agensinya sudah jelas. Ini menjadi penting karena mempengaruhi masyarakat banyak dan sudah menjadi masalah yang cukup lama. Mungkin itu menjadi jawaban ataupun proses dari agenda setting ini, yang dimana tadi sudah kita sama-sama mengaitkan terkait 3 persoalan publik tadi dari sektor ekonomi, pembangunan, dan pelayanan. Maka kita pilih sangat penting dan urgent itu adalah terkait sektor pembangunannya. Nah, itulah hasil dari agenda setting ini dimana kita membuat masalah publik ini menjadi masalah kebijakan untuk merumuskan suatu kebijakan tersebut.
Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya terkait pemahaman saya mengenai agenda setting dan proses agenda setting tersebut. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.